Diam dong. Hai Gidrups. What's up? Jadi di sini kita mau bikin siniar. Selamat malam. Hai Gidrups. What's up? Kenalin, aku Amelia Septiana dari Duta Gesit SMP Negeri 15 Semarang. Sekarang aku nggak sendirian loh. Kenalin diri dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kwanesha Kiran Azara. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024 di SMP Negeri 15 Semarang. Oke, ngomong-ngomong tentang OSIS nih, motivasi atau keinginan kamu ingin masuk OSIS itu apa sih? Jadi motivasi saya untuk masuk OSIS sebenarnya sih awalnya tuh saya cuman ingin nyoba-nyoba kan, gimana caranya berorganisasi. Terus juga awal-awal masuk MPLS tuh saya kira gila ini tuh OSIS keren banget ya, bisa public speaking, bisa mengatur, bisa manajemen waktunya yang pas, setelah itu bisa bergaul dengan siapapun, temennya pasti banyak dong kan OSIS ya. Nah jadi di situ saya mulai tertarik untuk masuk OSIS dan alhamdulillah juga keterima. Keren. Ngomong-ngomong, suka duka kamu boleh aku tahu itu apa sih selama ikut OSIS? Suka duka saya sebagai ketua OSIS atau sebagai pengurus OSIS biasa? Selama kamu kan ikut dua periode. Nih, selama itu suka duka kamu itu apa? Kau boleh tahu? Jadi awal-awal saya ikut OSIS tuh saya ngerasa kayak saya tuh cuma sendirian di sini karena gimana ya jelasinnya, kayak kalian tuh baru anak netes gitu loh, jadi agak gugup juga kan. Saya juga nggak kenal siapa-siapa, tapi asal kalian ada kemauan untuk terus ngembangin diri kalian sendiri dan terus maju, jadi itu nggak masalah dan kalian bisa kok sampai titik seperti saya ini, mungkin bisa lebih tinggi dari saya. Nah, suka duka saya menjadi ketua OSIS tuh ya pertama kendalanya itu tuh pasti di anak-anak, karena anggota-anggota OSIS tuh nggak semuanya bisa diatur. Ya walaupun mereka anak organisasi, tapi ya begitulah. Seperti misalnya masih sering melanggar aturan, itu tentunya saya juga memberikan konsekuensi yang tepat bagi anak-anak yang melanggar aturan. Dan untuk sukanya tuh pasti banyak, karena OSIS setiap event kan pasti kumpul-kumpul. Terus jika kita nggak ada event pun, kita juga kumpul-kumpul untuk sharing-sharing. Jadi itu bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama OSIS. Dan bisa lebih mendekatkan diri juga, lebih terbuka juga. Biar kompak juga pastinya. Oke. Kan kamu kan waktu itu kamu udah pemilos, itu kan masih jadwalmu padat banget kan. Apalagi di kelas 9 ini otomatis kayak tugas-tugas numpuk nih. Nah, aku mau tanya bagaimana cara kamu dalam mengatur jadwal antara kegiatan sekolah, kegiatan organisasimu, dan kegiatan atau aktivitas pribadimu. Jadi kalau untuk aktivitas pribadi dan antara tugas sekolah itu sebenarnya gampang-gampang aja. Kalian cukup menentukan. Jadi jika deadline tugas A lebih singkat, itu pastinya yang harus diutamain ya tugas A dulu dong. Nggak mungkin kalian ngutamain tugas B. Terus untuk jadwal pribadi itu kalau les atau ekstra atau apapun itu tuh masih bisa di skip dulu kan, karena saya di sini sebagai ketua OSIS juga, ketua tanpa anggota bisa apa dan anggota tanpa ketua juga bisa apa kan. Nah jadi saya lebih mentingin kalau benar-benar OSIS kepepet dan benar-benar itu event besar, itu saya pasti lebih mengutamakan OSIS. Dan kadang-kadang saya juga sering nge-skip les, tapi tetap saya ganti lesnya juga. Karena menurut saya itu juga penting, menyeimbangkan non-akademik dan akademik itu menurut saya itu juga penting. Terus untuk manajemen waktu antara OSIS dan tugas sekolah itu ya tadi, deadline, terus diutamain dulu mana yang lebih penting. Kalau bisa waktu di sekolahan itu juga sambil nyicil-nyicil PR, dan kalau waktu senggang itu diusahain PR itu udah selesai semua. Jadi kan kita nggak tahu kan bakal ada ini di OSIS bakal ada apa selanjutnya. Jadi untuk jaga-jaga aja biar lebih longgar waktu selanjutnya gitu. Oke. Kalau aku denger nih kayaknya tuh berat banget sama capek banget ya, mesti lelah gitu. Yeah. Mau tanya deh, kira-kira tuh cara kamu buat ngatasin lelah atau
jenuh gitu misal ya, itu dengan bagaimana gitu? Jenuh dalam hal apa dulu nih? Jenuh kalau misal lagi nggak ada kegiatan atau apa? Oke. Jadi kalau tips saya untuk mengatasi lelah itu, kan saya sering pulang malam juga, itu kalian, maaf teman-teman semuanya, kalau ada kegiatan malam gitu, setelah pulang diusahain langsung bebersih diri, lalu mungkin mau istirahat sebentar. Istirahat itu tidak harus tidur. Jadi istirahat mungkin kalian bisa main HP, scroll TikTok, IG atau semacamnya, lalu bisa baca buku atau apa untuk kan istirahat orang berbeda-beda, ada yang tidur, ada yang mungkin istirahatnya main game atau gimana. Itu saya lebih cenderung ke tidur. Jadi setelah saya bersih diri, itu saya langsung tidur. Dan di paginya itu saya juga bangun jam 5-an untuk menyiapkan sekolah dan lain-lain. Terus juga kalau ada kegiatan itu dibawa enjoy aja. Jadi jangan dibuat stres gitu. Kalau di stres itu juga berdampaknya kepada kita sendiri. Jadi yang susah kita sendiri nanti. Jadi kalau ada kegiatan yang padat itu kita bawa enjoy aja, jangan dibawa pusing. Jadi untuk mengatasi rasa jenuh, saya tuh pasti teman-teman semuanya juga punya hobi kan. Itu kalian bisa menjalankan hobi kalian di rumah. Kebetulan hobi saya tuh saya suka nyetel musik kalau lagi senggang, terus saya juga suka digital art atau menggambar secara digital. Itu biasanya saya melakukan itu untuk aktivitas jika di waktu luang. Saya juga terbiasa menonton YouTube atau konten-konten yang hal random. Saya juga sama seperti teman-teman semuanya suka nonton YouTube, scroll TikTok dan IG, of course. Itu untuk mengatasi rasa jenuh saya. Mungkin ada beberapa orang juga ada yang jenuh, tapi itu mereka juga belajar, itu juga ada. Oke. Kalau ngerasa kewalahan itu kan pasti ada ya. Nah, bagaimana cara kamu mengatasi kewalahan itu? Cara mengatasi kewalahan itu di OSIS ya. Karena saya sebagai ketua OSIS, saya tuh nggak mungkin dong nanggung semuanya sendiri. Saya juga punya anggota. Nggak mungkin kalau semua tugas anggota saya tuh dilemparkan ke saya juga, itu kan juga mustahil kan. Ya bisa aja, cuman itu agak tidak apa, istilahnya kayak anggota saya melempar tanggung jawab mereka. Jadi karena saya memiliki anggota, itu anggota juga harus dimanfaatkan dan setiap anggota itu punya tugasnya masing-masing. Jadi menurut saya tuh saya tinggal mengkoordinasi, ngarahin, dan jika benar-benar ada sesuatu yang di luar kendali, saya akan mengambil alih hal tersebut. Dan saya pastinya juga bantu-bantu, seperti misal sekretaris saya membuat proposal, saya juga mengarahkan ini kurang apa, kalimat yang harus ditambahkan, rundown, RAB, rancangan anggaran biaya, dan lain-lain, itu juga saya dan BPH yang menentukan. Terus untuk ini kan pemilos ya, jadi untuk menentukan anggota OSIS juga pastinya bermusyawarah dong, karena bermusyawarah itu menurut saya hasilnya lebih efektif. Dan jangan lupa dimusyawarahkan ke pembina OSIS juga dan kesiswaan yang bersangkut paut. Oke, ini aku mau biar kamu kasih tips and trick cara mengatur jadwal atau kebiasaan kecil nih biar manajemen waktu itu bagus buat teman-teman semua juga. Kebiasaan kecil untuk manajemen waktu ya. Kebiasaan kecil untuk manajemen waktu itu sebenarnya kalian bisa, maaf teman-teman semuanya itu bisa mulai dari membuat note kecil di HP atau di buku untuk apa sih kegiatan yang bakal teman-teman lakuin di hari esok. Dan misal jika tidak terpenuhi kegiatan tersebut, itu alasannya kenapa kalian bisa tidak memenuhi kegiatan tersebut. Itu aja sih kalau untuk saran dan tips manajemen waktu. Oke, sekian terus wawancara aku Amelia dan saya Queen. Mohon maaf ya bila misal ada salah kata atau kalimat yang berbantah-bantah. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.
See you next time. Hai Gidro.